Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan li zawil ulumi wal i'tibar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Wa ashkuruhu ala ata'ihi wa fadilatihi la tubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wada'iyan ilallah biiznihi wasirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia, sehat walafiat dan umur yang masih Allah amanatkan kepada kita sampai hari ini di dalam menjalankan seluruh rangkaian aktivitas rutinitas kita, baik hablum minanas dan hablum minallah. Harapan dan doa semoga di sisa umur kita yang masih Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan di sisa umur kita ini dapat kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam limpah curah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabat kerabatnya. Semoga keberkahan, keselamatan juga sampai kepada kita umat akhir zaman, wabil khusus umat Nabi Muhammad di Blok N. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas tentang perangai buruk manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Baqarah 16, Al-Baqarah 86 dan Ali Imran 177. Di tiga ayat ini Allah ingin menyatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita semua tentang perangai buruk manusia. Apa yang dimaksudkan perangai buruk manusia? Manusia di dalam tiga ayat ini lebih memilih, lebih mengambil, lebih meraih sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan menukar dengan hal yang bagus, yang manfaat. Lebih mengambil kesesatan daripada petunjuk. Lebih memilih kehidupan dunia yang sementara dan mengabaikan akhirat.
lebih memilih kekufuran dan membuang keimanan, lebih memilih dosa daripada pahala, lebih memilih maksiat daripada taat. Ini namanya perangai buruk manusia. Eloknya taat dikerjain, maksiat tinggalin. Eloknya kufur itu ditinggalin, iman diraih. Eloknya hidayah petunjuk itu diambil, kesesatan dijauhkan. Begitu kan eloknya. Tapi itulah manusia. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsurun. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a walahum azabun alim. Benar ini ketigaannya. Di 3 ayat ini kan jelas Allah menggunakan kalimat ishtarau dalam muamalah jual beli gitu. Ishtarau, ya. Saya menjual HP ini dengan harga sekian. Jadi menukar uang dengan HP gitu kan. Menukar. Maka kalimatnya ishtarau gitu. Ya. Jadi menukar hidayah dengan kesesatan. Menukar kehidupan dunia dengan akhirat, menukar keimanan dengan kekufuran. Itu mereka. Sehingga inilah yang disebut apa ya, bentuk perangainya buruk manusia. Ya, anu halal ditinggalkan, anu haram diambil, kerjain. Ini kan eloknya mah anu halal, ya kan, diraih, anu haram dijauhan. Itu eloknya. Tapi ada sebagian manusia yang memilih sebaliknya itu, ya, sebaliknya. Maka saat ada orang lebih memilih maksiat, lebih memilih dosa, lebih memilih kekufuran, lebih memilih apa namanya hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ini namanya perangainya buruk gitu dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah pun menyatakan dalam Fussilat 34, Qul la tastawil hasanatu walas sayyi'at. Nggak sama gitu kata Allah. Nggak sama antara kejelekan dengan kebaikan. Nggak sama kan? Nggak sama. Udah Allah jelasin itu dalam surat Al-Maidah 100 pun sama. Qul la yastawil khabis wa thayyib. Nggak sama antara yang khabis, ya, yang jelek gitu kan, yang najis, yang nggak bagus, dengan yang thayyib. Itu nggak sama kata Allah. Bahkan dalam Fatir 7 dan 8, wa ma yastawil a'ma wal basir walaz zulumatu walan nur. Nggak sama antara yang buta mata hatinya dengan orang yang terbuka terlihat mata hatinya. Walaz zulumatu walan nur. Nggak sama antara kegelapan dengan cahaya. Bahkan dalam Al-Hasyr 20 pun, wa ma yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Nggak sama kata Allah. Nih golongan ahli surga, nih golongan ahli neraka. Maka saat Allah menyampaikan dengan 4 ayat tadi dalam Fussilat 34, ya, Maidah 100, Fatir 78 dan Al-Hasyr ayat 20, udah kasih sama Allah, ini beda gitu kan. Beda. Karena sudah dibedakan sama Allah. Nah, tergantung sekarang kita nih. Saat perkara itu dua sisi mata uang yang berbeda gitu kan.
Pasti berbeda. Jelek dengan buruk, thayyib dengan khabis, kan beda kata Allah. Nah, alat yang bisa membedakan, menelaah, ya, memantau ini baik dengan buruk apa? Akal kita, pikiran kita, otak kita, itulah yang bisa mencerna, yang bisa memantau itu baik, itu jelek. Ya, maka seandainya gini kata ulama, ya, andaikan Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah, akan tetapi manusia itu sudah sempurna menggunakan akalnya dengan baik, maka manusia dipastikan tidak akan jatuh dalam kesalahan kalau dipakai akalnya. Maka suka dikatakan kalimat yang singkat, afala ta'qilun, la'allakum ta'qilun, in kuntum ta'qilun, afala tatafakkarun, la'allakum itu. Jadi Allah sudah ngebahas, bahasa kita mah pakai akal kamu, pakai pikiran kamu, kata Allah. Contoh gini Pak, ya, andaikan, ya, umpama ini, andaikan di Al-Quran tidak ada larangan membunuh, umpama, ya, di Al-Quran tidak ada larangan membunuh. Mau nggak bunuh orang? Mau nggak bunuh orang? Kenapa enggak? Kan ada larangannya. Ininya dipakai. Kalau ininya dipakai, insya Allah manusia tidak akan berbuat kesalahan. Andai kata ini mah di Al-Quran tidak ada larangan mencuri, arek maok moal, tuh kan moal, lamun dipakai akalnya, gitu. Paham ya? Untuk deh. Iya. Pakai akalmu, pakai pikiranmu, gitu kan. Karena itu yang bisa menelaah, gitu. Oh, ini saya, iya awon, ini thayyib, ini hobis, itu ya akal kita, Pak. Ya. Andai kata nggak ada larangan mabok, gitu. Andai kata umpama nggak ada larangan mabok di Al-Quran, arek mabok moal, badai. Lamun iya dipakai moal Pak, tapi lamun tadi dipakai nyangges mabok, judi, lacur, zina, pasti eta mah. Contoh gini, kalau di ujung gang, ya, agak sepi, ada lahan sedikit lah gitu, mau buang sampah di situ, Bu, ditanya nih, diem baik, di ujung gang deket tiang listrik, tangan kosong lumayan dikit lah, semeter panjang, mau buang sampah di situ. Kenapa enggak? Kan ada larangannya. Jangan buang sampah. Nggak ada larangan. Quran kan gitu. Quran itu perintah dan larangan diantaranya, kan begitu. Walaupun itu tanahnya agak lumayan lah buat buang sampah gitu kan, sepi, ada orang lihat, nggak ada tulisan mau buang sampah di situ, Pak. Kenapa enggak? Iya, dipakai. Dia bukan tempat sampah. Tapi minggu depan ada tulisan, jangan buang sampah di sini. Berarti ada yang buang. Berarti yang buang itu nggak punya otak gitu. Maka kudu sering makan otak-otak biar boga otak. Kenapa ada tulisan jangan mabok di Al-Quran, jangan berzina? Karena manusia sudah melakukan kesalahan. Karena zaman sekarang Bapak Ibu, orang berbuat salah itu dengan taunya, ya. Orang berbuat salah karena sudah tahu, bukan belum tahu. Zaman ayeuna mah sudah. Makanya kalau orang berbuat salah zaman sekarang yakin dengan ketahuannya, sudah tahu pasti itu mah. Ya tanya yang koruptor, tahu nggak korupsi itu salah? Tahu. Hukumannya tahu, sekian tahun, tahu dia yang buat sendiri kok, gitu kan. Karena yang bikin sendiri aturannya. Jadi orang berbuat salah itu karena sudah tahu, Pak. Mustahil zaman ayeuna, tekengeng mau tanya, moal mungkin. Nggak mungkin, Pak, gitu. Dibersihin Pak keluarga teh. Minggu depan tulis saya deui tambahan ya. Jangan buang sampah di sini. Nyet, aya nyetna ieu mah.
Enggak. Ayat tambahan, ayat mah ayat ditekankan, ayat nyet gitu kan. Kenapa? Di apanya? Redaksi kalimatnya nyet gitu. Binatang. Karena binatang mah temoga tah eta. Sak jawabannya. Nah, kalimatnya cuman monyet yang buang sampah di sini ya, Pak. Jing, itu tulisan tuh. Disematkan kata-kata yang tidak punya otak dengan binatang gitu, Pak. Maka dalam bahasa Al-Arab 179 ulaika kal an'am gitu kan. Mereka seperti binatang. Siapa mereka? Yang enggak dipakai akal pikirannya gitu. Ya. Balhum adol gitu kan. Ulaika humul ada yang mukminun gopilun tah cek aing gitu. Abi mah yakin Bapak bukan nggak hafal tahu lah, cuman susah diungkapkan dengan kata-kata gitu. Alias nyata hafal teh itu gitu. Jadi jangan sok mikir lah naon tentang Pak. Namun bayangan hafal mah tong mikir cicing we geus tong apa pikir naon ya tong dipantes-pantes pantong. Lamun innallaha ala kulli syai'in tak bener eta mah qadir ngepas eta mah gitu tah. Gitu. Jadi orang yang akalnya nggak dipakai ya oleh manusia pula disematkan itu binatang, Pak. Maksudnya apa? Derajatnya. Cek Allah kan dalam Al-Araf 179 ulaika kal an'am. Maka ketika manusia akalnya nggak difungsikan dengan baik, maka dia sudah mensejajarkan dirinya dengan binatang. Loh, binatang emang iya, nggak dikasih akal, cuma nafsu dan kolbu saja. Aklu nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Makanya ketika ada orang yang nggak dipakai akalnya, dia koruptor, Pak. Pakai baju rapi, jas pakai dasi, kepalanya apa? Kepalanya, gambarnya tikus, berit kan? Itu binatang, kadina berit, iya jelema. Dikarikaturkan seperti iya kepala pelet tikus. Atau laki-laki yang suka menjajakan ganti-ganti pasangan, ganti-ganti awewe disebut laki-laki. Laki-laki buaya. Nih buaya darat. Ya. Gonta-ganti pasangan tinggalkan disebut playboy itu ya. Kan ke binatang atau perempuan yang suka ya jajan tengah peting menjajakan dagangan disebut perempuan apa? Kupu-kupu apa lagi nih? Laki-laki disebut hidung belang tehnya ada playboy itu ya kali tina meureun buaya darat, bentuknya buaya disebutkan ya. Perempuan disebut kupu-kupu malam, terus saya mah nih licin seperti belut, ya. Yang suka mitnah A dengan B diadukan, dimasalahkan disebut adu domba. Hubungan tanpa status suami istri disebut kumpul tuh karena gitu. Kan disematkan semuanya ke binatang, Pak. Betul tidak kira-kira? Itu, Pak. Makanya akal kita seperti itu. Makanya kalau manusia memfungsikan akalnya dengan baik, dia akan bisa menelaah mana pamajikan sorangan, mana pamajikan batur, bakal ketinggali, Pak. Terus tuh. Seri. Mana duit pribadi, mana duit negara. Bakal ketempo, Pak. Lamun ieu dipakai. Alam naj'al lahu ainain wa lisanau wa syafatain wa hadainahun najdain. Al-Balad 8 sampai 10. La uqsimu bihazal balad.
Bukankah kami telah menjadikan ya ainain, kedua mata gitu. Ya, kan mata tuh dipakai. Cik Allah teh tengah deuleu mana gitu. Deuleu atuh. Lihat gitu kan. Makanya aku sudah kasih tahu, alam naj'allahu ainain, bukankah kami bisa menjadikan kepadanya adalah kedua mata. Pakai tuh mata. Ya. Pada saya katakan tadi, orang itu melakukan kesalahan dengan taunya zaman ayeuna nama. Apal Pak, tahu nggak merah itu lampu merah berhenti? Tahu? Pernah? Pernah. Ah, iya. Ongkoh tahu, tapi tahu itu mana gitu tahu tuh. Orang zaman sekarang bikin salah itu karena sudah tahu. Berem. Gitu kan. Bapak tanya, Ustaz osok tuh kita nyatu kalian. Sedang sering gitu. Onjok sering gak orang tuh. Ustaz pernah tuh lampu berem terobos gitu kan. Pernah. Udah sepi. Kan ya. Ustaz sah. Jadi itu baru sekali kan lampu merah dekat depan Pusik Armet. Ustaz sah jam 3. Yang geus we eta ustad kamu iya. Artinya itu kan bentuk kesalahan kecil Pak. Kenapa? Cek batur itu ngotak jelema teh kan beureum guna eureun kan gitu. Picilakaan atunya der hejo cicing dicarekan ku tukang atuh. Itu kan bentuk ya. Iya beureum maju hejo eureun atuh. Da sama-sama sepet jeger we teh cilaka heuh teu apal teh cek itu sepi cek urang sepi kan gitu. Maka lamun akal udang dipakai Pak insyaallah selamat komo Al-Qur'an diturunkan sebenarnya gitu. Lebih sempurna deui gitu tah maksud apa. Jadi moal pati-pati Quran diturunkan karena banyak manusia yang melanggar. Kenapa melanggar? Karena iya Pak. Dari sini mulainya. Betul? Sok telaah. Ya telaah. Ternyata dari pikiran inilah akan terwujud baik atau enggak baik. Contoh kecil saja ya. Contoh kecil ini Mah ya. Nabi Yusuf itu Pak. Dalam pikirannya enggak ada dendam dengan saudaranya. Gitu. Buat apa memilih dendam gitu kan segala macam. Enggak penting bagi beliau. Kenapa? Dipakai akal pikirannya gitu. Kejadian yang menimpa beliau itu ya pikirnya positif aja. Ini kan dinamika kehidupan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. 4 Pak. Tapi beliau tidak memikirkan itu negatif, itu positif saja gitu. Nah inilah pandangan positif thinking. Walaupun dinamika kehidupan selama hidupnya ini mungkin kurang beruntung. Pertama Nabi Yusuf nih contoh ya. Kenapa dia diperlakukan 4 kali ya? Itu nggak ada pikiran jelek, pikiran untuk gimana nggak ada, lempeng-lempeng we gitu. Pertama dalam Yusuf 8 dan 10 gama itu kan beliau dibuang, diasingkan, ya kan? Izqalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim. Wah hafal mubin mah wah deui jawabanna mubin we geus teu mikir deui tah mah mubin we geus. Ini Nabi Yakub itu kan 4 Pak istrinya 4 gitu kan. Yusuf itu dari ibu Rahel ya, dari ibu Rahel. Istri yang pertama itu anaknya banyak 6 Pak. Yang kedua 2, yang ketiga 2, yang keempat 2. Jadi 6 tambah 6 12. 4 bibit gitu. Bapak berapa bibitnya? Hiji gitu ngomong tentang asa-asa atau Pak siga hayang 2 tapi embung kadenge kudu hareup. Hiji Pak Ustaz gitu. Anu kacatet.
Ini yang punya ide itu siapa? Qalu itu anak dari istri pertama, Pak. Dari Ibu Lea atau Ibu Lia yang nama itu. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, siapa? Bunyamin, saudaranya. Ya, satu ibu, satu bapak dengan Bunyamin. Yusuf dengan Bunyamin. Sesungguhnya Yusuf dengan saudaranya tuh kata yang ini nih dari anak yang pertama. Yahuza bilang begitu. Ya. Lebih dicintai oleh abina, oleh bapak kita. Wa nahnu usbah. Sedangkan kami ini golongan yang banyak, anak yang banyak. Emang dari istri pertama ada 6, Pak. 6 gitu kan. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh bapak kami itu sungguh keliru gitu. Pilih kasih. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum. Udahlah kita bunuh Yusuf atau kita buang ke tempat yang memang ke tempat yang jauh agar nanti bapak kita tertumpahkan sayangnya sama kita. Udah Yusuf tinggalin aja, kita buang ya, kita bunuh. Tapi berkata yang lainnya, qala qailun la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyara in kuntum fa'ilin. Jangan bunuh Yusuf, buang aja fi ghayabatil jubb, di sumur yang tua yang gak ada airnya. Bayangin Pak, usia 8 tahun itu lagi lucu-lucunya kayak bapak gitu, lucu-lucunya banget ini teh. Imut-imutnya nah yang najong. Lucu-lucunya ini dulu mah ganteng-ganteng ini ibu dulu ibu. Ini rusak gara-gara ibu ini. Udah jangan bunuh Yusuf, aja ya. Wa alquhu, buang aja dia. Fi ghayabatil jubb. Ya. Nanti yaltaqithu ba'du sayyarah. Nanti akan dipungut, diambil sama yang lewat, musafir yang lewat. In kuntum fa'ilin, kalau kamu ingin melakukannya. Begitu Pak, ide dari Yahuza. Satu, diasingkan, dibuang ke tempat yang tidak gimana ya, matilah udahlah, dibuang ke sumur yang nggak ada airnya Pak. Satu, itu kan dinamika kehidupan seorang Yusuf kecil. Satu. Yang kedua, dalam Yusuf juga 19 dan 20. Faja'at sayyaratun fa'arsaluhu waridahum fa'adla dalwah. Qala ya bushra hazal gulam. Ya, wa asaru bid'atan. Datanglah sayyarah, rombongan musafir yang mereka itu singgah di suatu sumur untuk mengambil air untuk perbekalan perjalanan berikutnya. Lalu sebagian mereka menyuruh orang yang suka nimba, Pak, ya fa'adla dalwa. Ketika timbanya diturunkan, yang nyangkut bukan air, Pak. Kata dia, qala ya busra hazal gulam. Duh, alangkah senangnya nih ada anak kecil nyangkut gitu kan. Berat Pak, berat. Begitu diangkat Yusuf, Pak. Nggak tahunya nggak ada airnya di situ. Kita nggak tahu nggak ada air. Itu nggak tahu itu nggak ada air. Nanti dia masukin ember ke bawah, ditarik berat, kagain air, nggak tahunya siapa? Yusuf. Wah bagus nih, wa asaru bid'atan, diambil dan disatukan dengan barang-barang mereka di belakang gitu. Tuh itu yang kedua. Apa? Dijual dengan harga yang murah, wasyarau, dengan dijual dengan harga yang murah, dengan darohima ma'dudah gitu, dengan beberapa dirham. Kenapa? Mereka nggak butuhnya air ya, butuhnya air. Biasanya airnya air teh, ini mah air putih gitu. Yang kedua dijual Pak, dengan tidak ada harganya gitu, nggak ada harganya. Terus yang ketiga dalam Yusuf 25 dan 28 difitnah Pak. Difitnah melecehkan Siti Zulaikha. Wastabaqal bab. Ya, wastabaqal bab. Qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyid hadal bab.
qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au azabun alim. Itu difitnah, Pak. Ya, difitnah. Tapi ketika suaminya melihat falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, ya, qala innahu min kaidikunna inna kaidikunna azim. Ketika suaminya melihat, oh, ini gamisnya sobek dari belakang, berarti tipu daya istrinya, gitu kan. Difitnah. Yang ketiga dalam surat Yusuf 33, qala rabbi sijnu ahabu ilayya minni, ya, mimma yad'unani ilaihi. Di penjara, Pak, selama 13 tahun, umur 17 tahun, keluar umur 30 tahun. Lihat, dinamika kehidupan seperti ini diambil Yusuf. Satu, diasingkan. Dua, dihargaan. Tiga, difitnah. Empat, dipenjara. Lamun mah iya ninggang ka urang kumaha? Stres mah. Oh, pusing, Pak. Tapi kan ini kehidupan, ya. Kenapa Nabi Yusuf dinikmati seperti itu? Mungkin kalau kita pernah ditipu orang, pernah dizolimi, pernah difitnah, segala pernah diasingkan atau dimutasi ke tempat yang tengenah, di hutan nang angker tuang, ya, tebang pohon, ditempatkan tempat yang tidak enak. Mungkin kita pernah mengalami seperti itu, ya. Difitnah, tadi hargaan, pernah terbut tadi hargaan. Suami kadang tuh ngomong ke abdi mah, ka indung nawe ngomong teh dari bejaan abdi mah, pernah Bu seperti itu. Atau anak ngomong ke orang lain teh ka indungna tengaharan ka mamah ieu teh. Pernah pada posisi tidak dihargai oleh pasangan masing-masing. Pernah kecewa, iya. Tapi pikirannya enggak jelek, nah, gitu. Akalnya enggak jelek. Maka dia manteng bagaimana memanage akal pikiran, gitu kan. Sehingga Nabi Yusuf itu dengan kondisi begini enggak terganggu psikologisnya, enggak terguncang mentalnya, enggak berguncang kolbunya. Kenapa? Ininya, Pak, emutan. Maka kadang-kadang kalau kita lihat kenapa tensi darah naik, karena pikiran, bukan karena makanan doang. Orang bisa sakit karena maka pikiran sing dibebaskan, gitu ta. Kenapa? Jangan dibebankan sesuatu pikiran yang jelek, matak jadi gering awak, gitu. Bener teh? Dahar saboboko pikiran, tewara tuh, bekeng ya awak, saboboko dahar tuh. Ini pikiran, Pak. Dahar, salah lincah tuh ya, gitu. Pikiran, dahar teh pikiran, tapi pikiran itu. Maka kenapa nggak ada pikiran negatif ke Allah? Kok seperti ini diperlakukan sama Allah kehidupan saya, gitu kan? Sedih banget ya. Dibuang, dijual dengan harga yang murah, difitnah, dipenjara, gitu kan? Maka jawabannya gini. Ini mindset pikiran, Pak, ya. Pikiran, jangan suka negatif, gitu ta. Maka jawabannya kenapa demikian? Dalam surat Yusuf 100, ya, di tengah-tengah dikatakan gini, jawabannya gini, waqad ahsanabi, gitu dah. Singkat aja, sungguh Allah baik kepadaku, gitu. Apa, Pak? Sungguh Allah baik kepadaku, inna rabbi latif, Allah nggak jahat. Coba mindset pikiran kita munculkan itu. Karena ini akan menjadikan dinamika kehidupan kita yang tidak akan selalu baik, tapi akan dipandang baik, Pak, oleh kita. Wa qad ahsanabi, Allah baik kepadaku. Jadi walaupun Yusuf seperti itu keadaannya, ya, tetap semua dipandang. Nah itu, Pak, maksudnya. Dipandang, Pak, ini, Pak, ya Allah baik banget sama saya. Padahal mah udah 5 dibuang, dijual jadi hamba sahaya, dipitnah, dipenjara, tapi ininya masih baik sama Allah. Itu maksud saya, gitu. Wa qad ahsanabi, sungguh Allah baik sama saya dan Allah tidak jahat sama saya, gitu. Bisa begitu, Pak? Bisa, Bu?
Bu, bu, apa? Pulang ngaji nih, pulang ngaji. Sendal hilang. Bilangnya apa? Jadol. Ya Allah, Allah baik ke saya. Gitu jawabannya. Nah, ngutruk itu aja. Nah, ngutruk teh hasil tina pikiran. Kan gitu. Ya Allah, Allah masih baik ke saya. Masih hilang sendal, bukan hilang iman gitu. Keren kan? Bikin status atau kan begitu Pak. Ini kan kita bicara masalah akal Pak. Yang bisa melak itu akal kita. Atau Bapak Ibu lagi jalan ke undangan gitu ya, di musim hujan kemarin-kemarin, tiba-tiba ada motor ya melindas kubangan air, lalu kena baju, ceprot, kita kan kotor. Tuh kan? Itu redaksi yang muncul bermacam-macam, tergantung kita mengolah. Allah masih baik sama saya. Gitu. Untung baju yang kena, bukan badan yang keserempet ketabrak. Kan begitu harusnya. Betul nggak kira-kira? Entuh Jadi situ Pak saya katakan gitu. Benar kira-kira? Seperti itu. Jadi yang bisa menelaah itu akal pikiran kita. Dari akal ini kita bisa melihat satu kebaikan itu baik, ini jelek bisa ke situ. Makanya orang yang berperangai baik itu Pak memfungsikan akalnya dengan baik. Dari akal ini akan terwujud satu impian kita. Kan ngahayal tuh hayang, ikan mikir ya kan ya. Gitu. Jadi Allah baik banget ke saya, gitu. Dan Allah tidak jahat. Latif itu lemah lembut, nggak jahat. Inna qad ahsanabi wa qad ahsanabi inna rabbi latif, gitu kan. Sungguh Allah baik ke saya dan Allah tidak jahat. Maka ketika Yusuf sudah jaya, sudah mulia, ya kan, diangkat jadi orang besar, kepercayaan kerajaan, ada satu masa orang butuh sembako, nama gitulah, ya, ya. Datang saudaranya tuh yang dulu mencelakakan beliau. Yusuf tahu, tapi saudaranya nggak tahu, karena dulu masih umur 8 tahun, sudah hilang 30, ya umur 30 tahun kan udah beda wajahnya. Yusuf tahu, nih abang gua nih yang kemarin jeblosin gua ke, tapi dendam tuh. Nah itu Pak maksud saya teh. Maka Nabi Yusuf nggak terganggu psikologisnya. Kenapa? Iya nak nggak manteng teh. Makanya pecah pembuluh darahnya langsung, iya pikiran teh. Ya manteng teh gitu, pecah gitu kan. Ya kita alhamdulillah abang gua datang. Si eta tanu ngalu ke urang ka sumur teh. Tapi disambut dengan baik. Berhadapan, tapi dijaga, ya dijaga pikirannya. Kalau Yusuf mau dendam bisa Pak, bisa nggak? Bisa, amat sangat bisa dan punya kemampuan. Orang kerajaan kepercayaan kok. Bilang aja ke pasukan, tuh tangkap orang itu, penjarain seumur hidup, bisa Pak. Cuman Yusuf nggak menggunakan itu semua. Makanya kebaikan itu buat apa saya dendam, kan pikiran, apa manfaatnya, ya, apa untungnya. Tetap aja dilayani dengan baik, minta dikasih. Dia nggak tahu Yusuf, adanya sendiri itu sampai begitu Pak. Ya, jadi kita mesti punya prinsip dalam hidup kita gitu. Kembali lagi awal, bagaimana kita bisa menelaah ini baik, ini buruk, isai awan, gimana caranya? Yang pertama gini, kullu may yuhtassu bihi kana yujhadu fihi fahuwa qimatuhu. Ini. Setiap yang kita prioritaskan, maka itu yang akan kita perjuangkan, maka itulah harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu. Ini saya ulangi lagi. Prinsipnya bagaimana kita bisa melihat ini baik buruk? Kembali kepada kita, apa punya prinsip? Kullu may yuhtassu bihi kana yujhadu fihi fahuwa qimatuhu. Setiap apapun yang kita prioritaskan,
maka itu akan kita perjuangkan. Maka itulah nilai harga diri kita di hadapan Allah. Contoh gini, pagi-pagi nih, orang dengan Quran sama-sama dibaca. Apa yang kita prioritaskan? Quran atau Quran, gitu kan? Masing-masing sekarang maka kita sama Quran, ya sudah perjuangkan Quran tiap pagi baca. Betul nggak kira-kira? Tapi ada nggak yang Quran? Ada, Pak. Ya silakan, itu masing-masing. Maka kembali kepada pribadi kita masing-masing. Yang kita prioritaskan apa dalam kita? Itu kita perjuangkan. Ya, sama-sama dibaca Quran, kan dibaca, sama-sama dibaca, betul? Tapi mana yang manfaat? Nah itu, Pak. Gitu kan. Yang kedua, duit dipakai sedekah habis. Duit dipakai judi juga sama-sama habis, Pak. Tapi kembali kepada kita, ada orang yang prioritasnya adalah sedekah. Ya udah, sedekah diperjuangkan. Judi kagak mau. Tapi ada yang judi enggak? Ada yang judi, ogah sedekah. Maka kembali kepada masing yang kita konsep apa? Kullu ma yuhtassu bihi kana yujhadu fihi. Tiap apa yang kita prioritaskan, maka itulah yang akan kita perjuangkan. Maka itulah harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Ya, qiyamul lail kan, dengan begadang malam sama enggak? Sama-sama apa? Sama-sama melek, bukan malam. Sama-sama malam, sama-sama melek, Pak. Tahajud melek, begadang melek juga. Tapi mana yang Bapak inginkan? Tahajud begadang, gitu kan? Kalau kita yuhtasu, ya, yang kita perhatikan adalah tahajud kita perjuangkan. Tapi kalau nggak mau ya begadang, kan gitu ya. Jadi kembali kepada masing-masing. Nggak kita punya masalah, mau selesai, mau dendam, sok silakan itu mah, betul. Mau clear, mau terus masalah, masing-masing kan udah. Maka kembali kepada konsep masing-masing. Sekarang udah gitu aja. Ya. Kalau kita yuhtasunya adalah kebaikan, ya perjuangkan kebaikan gitu. Maka dalam Ali Imran 105, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil jelas atuh dzul fadlil azim gitu. Eta cek aing gitu. Jadi Allah akan mengkhususkan atau memprioritaskan rahmatnya, takil rahmatnya. Ke masjid bisa rahmat, sedekah adalah rahmat Allah, bisa baca Quran rahmat Allah, bisa usaha dengan halal rahmat Allah, setiap kebaikan rahmat Allah. Bagi siapa? Mayyasha, bagi orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Gitu, akal, Pak. Wallahu dzul fadlil azim, gitu. Makanya setiap apapun yang kita prioritaskan, maka itu yang akan kita perjuangkan. Dan itulah nilai harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu. Ada orang, kata Imam Ali, yang pikirannya urusan makan mulu. Ya, bangun tidur ngomong ke dunia duit, arek sare eta, hudang sare eta we, tidak jauh tina urusan beteng, Pak. Maka kalau orang pikirannya perut terus, maka harga dirinya sama dengan yang keluar dari isi perut. Sakit tuh, Pak, kimah nate, harga dirinya seperti itu. Makanya kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita prioritaskan, maka itulah yang akan kita perjuangkan. Disitulah nilai harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada prinsip masing-masing. Kenapa? Udah tahu ini baik, buruk, jelek. Nah, itu udah ada. Yang tadi itu tinggal kita mengolah saja, menelaah saja, gitu kan? Gitu. Akal yang berfungsi sekarang, Pak, dibimbing dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Kullu ma yanfa'u bihi kana yutlabu fihi.
fahuwa minhajuhu. Yang kedua adalah setiap yang mendatangkan manfaat maka dia akan terus mencarinya, dan itulah jalan keselamatannya. Jadi kalau prinsipnya apapun yang bermanfaat akan dia kejar gitu. Berarti yang nggak manfaat akan dia tinggalkan. Maka konsepnya mana yang manfaat nih, gitu kan? Siapa yang salah? Akal kita, Pak. Ini judi dengan sedekah, mana manfaatnya? Oh ini, kejar terus sedekah, tinggalkan ini, kan begitu, ya. Seperti itu. Maka kalau kita bisa melihat ini manfaat, maka kita akan terus kejar. Makanya yang duit tak bosen, Pak. Kenapa? Manfaatnya loba gitu kan. Ayah anu bosan karena duit. Ayah saha ayam. Karena tahu manfaatnya dia akan terus cari. Capek juga terus cari, tak bosan gitu kan. Kenapa? Karena itulah jalan keselamatan orang tersebut. Yang manfaat aja, yang bagus-bagus, yang manfaat, yang melentangkan maslahat, kebaikan, keuntungan, eta dikejar, Pak. Maka saat kita konsepnya seperti itu, nggak ada waktu kita untuk melakukan kesalahan. Baca Quran, zikir, kata-kata baik, ucapan yang benar. Maka saat itu kita sedang menutup rapat-rapat segala ucapan yang jelek, pikiran yang jelek. Nges waktu maksudnya gitu. Kenapa? Sibuknya anu asae hunkul. Sibuk yang bagus-bagus sampai nggak ada waktu ngomongin orang, ngegibah. Kenapa? Iya, sibuk karena kebaikan. Baca Quran, baca hadis, ya, ucapan yang baik, ucapan yang jujur, sehingga seharian teh kepikiran ngomongkan batur. Terusnya nggak kepikiran ngejelekin orang. Kenapa? Nggak ada waktu. Kenapa? Konsepnya adalah kebaikan yang diucapkan. Makanya menghilangkan maksiat mah gampang, Pak. Sibukkan dengan kebaikan-kebaikan, guys. Kumata carana supaya orang maksiat gampang. Seurkan kealusan, selesai. Saat kita mendatangkan banyak kebaikan, disitulah akan mengunci pintu-pintu kejelekan. Terus benar tuh, nah gitu. Ya, mudah-mudahan manfaatnya buat kita semuanya. Yuk fungsikan akal kita dengan cara apa tadi? Setiap apa yang kita prioritaskan, maka akan kita perjuangkan. Itulah nilai harga diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, tiap apapun yang mendatangkan banyak manfaat dan kebaikan, kejar terus, cari terus, karena itulah jalan keselamatan kita dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, kekeliruan. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya, dan semoga kita dihantarkan, dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah ibadah. Kita raih la'allakum tattaqun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.